posisi kepala Sari itu seperti didekap dengan lembut, dia itu dielus. Cahayu, cahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan, miwah karahayon. Kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waraden sagung dumadi Lestantun Raharja. Selamat datang di Kembang Patih. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim langsung oleh Sobat Kembang Patih. Dia ini adalah mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta, mengalami begitu banyak kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis yang pastinya menarik untuk kita ulas. Maka dari itu, simak terus Kembang Patih. Untuk teman-teman yang baru hadir, monggo silahkan di subscribe. Dan untuk Sobat Kembang Patih yang sejauh ini sudah mengikuti jejak kami, semoga kebaikan, amal kebaikan untuk kalian semua, kesehatan selalu dilimpahkan oleh Ilahi Robbi. Kisah ini dialami langsung oleh Sari pada tahun 2020. Sari ini adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, karena mahasiswa tingkat akhir, dia juga harus menyelesaikan banyak tugas, berkonsultasi dengan dosen, mencari materi-materi, mencari analisa-analisa di lapangan untuk disiapkan menjadi bahan skripsi. Sari ini kadang berkegiatan itu pulang hingga larut malam. Kebetulan pada saat itu teman-teman kos Sari ini juga pada pulang karena saat itu liburan semester. Sedangkan di kos itu Sari ini adalah mahasiswa yang paling tua dan yang lain ini adik-adik tingkat. Ada yang masih semester 1, ada yang semester 2, semester 3 dan sebagainya. Biasanya Sari ini kalau pulang ke kos, dia ini suka banget nonton film, menggunakan laptop nonton film sambil ngemil, sambil membuat kopi. Nah, tapi malam itu Sari ini beda, karena sudah sangat capek, badannya dia juga sangat lelah, jam 9 malam baru sampai kos. Akhirnya Sari ini memutuskan untuk pergi tidur. Setelah dia bersih-bersih langsung memutuskan untuk pergi tidur, beristirahat, agar esok hari dia ini fit melanjutkan kegiatannya. Nah, kebetulan tempat tidur Sari ini atau posisi tidur Sari ini tidak memancal kiblat atau kaki tidak ada atau kaki tidak menghadap ke kiblat, karena itu menjaga etika kan seperti itu. Malam itu sangat panas, akhirnya Sari juga membuka sedikit jendela, hanya menutup gorden agar nyamuk-nyamuk yang di luar tidak masuk. Nah, malam itu sangat sepi sekali. Ditambah juga hujan agak gerimis, biasanya kendaraan lalu lalang, ada tamu di kos bawah, di lantai 2 ini kok sepi sekali, 5 kamar ini kosong, hanya punya Sari sendiri yang isi kan seperti itu. Akhirnya Sari ini antara tidur dan tidak tidur. Pada pukul 2 malam, Sari ini sempat membuka matanya sedikit, tetapi dia ini antara sadar dan tidak sadar, karena di situ Sari ini melihat sosok itu ada yang sholat. Dia itu seperti bayang-bayang putih,
Tetapi seperti wanita itu menghadap membelakangi Sari. Tetapi seperti posisi sholat dia juga ruku, kemudian dia juga duduk tahiyat, tetapi itu posisinya tidak menghadap kiblat, menghadap ke selatan. Nah di situ Sari ini sempat berdetak kencang jantungnya. Ini siapa? Temanku masuk kamar jam segini, sedangkan kamar aja tak kunci. Nah Sari ini mulai ketakutan, tapi dia juga tidak bisa berkata-kata. Badannya juga tidak bisa digerakkan seperti orang tindihan, seperti ada batu yang menekan Sari. Kemudian saat itu Sari melupakan sejenak, dia akhirnya tertidur tanpa sadar, tanpa mengingat-ingat kembali apa yang terjadi pada malam itu. Nah, kemudian Sari ini paginya itu bingung, dan dia juga merasa agak tidak enak badan, agak mual, kemudian agak pusing gitu. Tetapi hari itu juga Sari juga harus menghadap dosen untuk mempresentasikan makalah yang udah dia siapkan, untuk memberikan paparan kepada dosen bahwa hasil penelitian dari Sari ini siap untuk dikaji. Akhirnya Sari ini berkata dalam hati, ya udahlah, yang penting saya berangkat. Akhirnya dia berangkat. Sari kemudian berangkat. Dia waktu itu naik motor sendirian. Nah, Sari ini perjalanan ke kampus di tengah-tengah kota besar seperti itu, dia ini masih sempat melamun. Terfikirkan, semalam itu ada apa ya? Saya itu memikirkan apa? Saya itu melihat apa? Nah, tanpa sadar Sari itu melihat spion. Nah, di spion itu seperti ada wanita cantik. Seperti ada wanita cantik tersenyum kepada Sari. Di situ Sari itu kaget. Saat Sari kaget itu ada suara klakson dari depan. Nah, ternyata Sari ini hampir menabrak sebuah truk. Dan untung truk yang di depan Sari ini berhenti dan mengelakson Sari. Di situ Sari sangat kaget karena dia sudah berada di tengah jalan. Akhirnya Sari saat itu tidak berani melamun. Dia melanjutkan perjalanan ke kampus dengan hati itu yang sangat berdebar dia. Saat itu semua berjalan normal. Sari berhasil presentasi di dosen, sorenya dia pulang seperti biasa. Kali ini Sari sudah sangat merasa capek, badannya ini lelah semua. Baru habis isak Sari sudah mandi, sudah makan, dan dia kembali pergi tidur. Nah, saat dia kembali tidur, Sari ini merasa sangat sakit kakinya. Kemudian dia ini terbangun. Saat Sari akan mengambil air putih di kos dia, Sari ini tidak bisa bergerak. Kakinya itu seakan-akan seperti jeli, tidak ada tulangnya. Dan dia itu merasa badannya juga demam. Dia juga mau minta tolong sama siapa. Nah, Sari ini sangat kebingungan saat itu. Akhirnya dia ini hanya berdoa sebisa-bisanya. Dan keesok harinya, Sari ini sudah mulai mendingan dari badannya yang panas. Nah, Sari waktu itu memutuskan untuk pulang. Kebetulan saat itu hari Sabtu. Sari memberanikan diri pulang ke Wonosobo dengan mengendarai motor metiknya. Dia pulang pelan-pelan sampai di Wonosobo. Tapi Sari ini tidak bercerita kepada ibu dan kepada adiknya. Malam itu Sari sampai ke Wonosobo, dia hanya meminta dipijit oleh ibunya. Bu, saya minta dipijit. Nah, kebetulan rumah Sari ini kan depannya ini ada pohon-pohon, ada pohon kelengkeng. Kemudian ada pohon pucuk merah. Nah, Sari itu dipijit ibunya itu di depan rumah, di halaman sambil bersantai. Itu kondisi sudah malam hari, ba'da isya. Saat dipijit, Sari ini tidak sengaja menoleh ke arah pohon kelengkeng. Dia ini mengamati kelengkeng-kelengkeng yang sudah mulai berbuah, yang sudah mulai rimbun. Tetapi di situ saat Sari mengalihkan perhatian ke seberang jalan, kebetulan di seberang jalan itu ada rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Di situ Sari ini melihat seperti wanita lagi menggunakan gaun putih. Dia ini hanya lurus, pandangannya itu kaku. Di situ Sari ini nggak bisa berbicara, nggak bisa berkata apa-apa. Tetapi matanya ini masih tertuju kepada sosok putih itu, wanita cantik itu. Dan Sari ini sangat paham, wanita itu adalah pakaiannya, posturnya itu sama seperti waktu sholat di kos Sari, dan juga wajahnya itu sama persis ketika Sari hampir tertabrak oleh truk pada saat akan berangkat ke kampus. Nah, kemudian
Pasca dipijat, Sari ini tidak berani berkata apa-apa kepada ibunya. Kemudian Sari hanya meminta untuk istirahat lebih awal saat itu. Nah, keesokan harinya saat Sari terbangun, Sari ini kaget. Rumah keadaan sudah sangat sepi. Dan Sari juga teringat, ini hari Minggu, ibu dan adik serta ayahnya ini sudah pergi untuk ke pasar, kemudian juga pergi untuk melihat untuk melihat peternakannya, karena Sari ini juga punya kambing. Di rumah itu jam 9 pagi Sari ini seperti orang linglung, dia masih terbaring terbujur di tempat tidurnya. Saat itu Sari ini merasa sangat kesakitan. Engsel dari lututnya ini seakan-akan tidak bisa digerakkan, tidak bisa bangun. Sari ini menangis. Kenapa kakinya seperti ini lagi, seperti orang lumpuh, tidak bisa digerakkan seperti kayak jelly. Nah, Sari ini menangis, kemudian dia ini berdoa sebisa-bisanya, membaca surat-surat sebisanya. Nah, seketika itu Sari ini sangat haus, dia ingin minum, diambilkan minum di belakang. Itu pun Sari tidak tahu harus bagaimana. HP Sari kebetulan ada di lemari. Dan itu jauh dari jangkauan Sari. Ditambah Sari ini tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk pun tidak bisa. Sontak seperti itu Sari ini menangis akhirnya. Dia menangis dengan sangat sedih. Dia ini merintih kesakitan juga. Kakinya ini tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Di saat peristiwa seperti itu, di saat Sari ini mengalami hal yang luar biasa, dia kesakitan, kakinya tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba Sari ini sangat kram. Sari ini merasakan dahinya ini ada yang mengelus, seperti tangan manusia dielus. Posisi kepala Sari itu seperti didekap dengan lembut, dan dia itu dielus. Cahayu, cahayu, cahayu. Nah, suara itu remang-remang, seakan-akan memanggil Sari. Cahayu, cahayu. Nah, cahayu, cahayu itu berkata hampir 6 kali, dan Lastri pun tidak bisa menggerakkan kepalanya. Tetapi mata Lastri, seketika itu Lastri memejamkan mata. Dia sangat ketakutan. Karena apa? Lastri ini berhadapan langsung dengan muka wanita Belanda tadi yang sudah hancur mukanya. Bahkan bibirnya ini sudah swing. Bibirnya ini sudah sumbing, kemudian mukanya ini sudah hancur. Yang paling Sari ngeri itu ketika Sari ini akan pingsan, dia dengan jelas melihat bahwa dahinya ini sudah keruak, dipenuhi dengan ulat-ulat belatung yang masih bergerak sangat banyak. Darahnya pun masih mengalir di mata, dan tangannya ini masih mengelus-elus dahi Sari. Di situ Sari seakan-akan langsung kaget dan dia pingsan. Selang beberapa lama, Sari ini mulai siuman. Terdengarlah pintu kamarnya ini dibuka. Di situ ibu sama adik Sari ini masuk. Dan dia tanya kepada Sari, kenapa Sari? Sari ini masih bingung, tidak berani kata apa-apa. Dia masih pucat dan juga masih seperti orang habis menangis. Ibunya ini sangat kasihan. Kemudian adik Sari juga mengambilkan air untuk Sari. Sari kemudian dipapah pelan-pelan oleh adik Sari dan diberikan minum air putih. Setelah diberikan air putih, ibu Sari bilang, ya wis nduk, turu saya istirahat saya. Kebetulan saat itu masih siang hari, masih jam 12 siang. Sari kemudian menenangkan pikirannya. Dia kemudian berusaha sekuat tenaga juga meyakinkan bahwa dirinya itu masih kuat. Dia berdoa, kemudian selang beberapa saat Sari ini tertidur kembali terbaring. Lah saat terbaring, ibunya dan adiknya sudah beraktivitas di ruang belakang, sudah beraktivitas masak di dapur dan sebagainya. Sari ditinggal sendiri di kamar. Saat itu tiba-tiba Sari ini terbangun lagi. Ada suara lirih berkata, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Itu ada suara lirih seperti ibu-ibu. Kamu pasti sembuh, kowe mesti mari. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi Sari saat itu bingung.
Ketika pikiran Sari ini masih melayang, suara itu datang lagi. Aduso, 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 ben mari. Bisikan itu menyuruh Sari ini untuk mandi. Nah, seketika itu Sari ini seperti refleks, tanpa dia sadar dia ini langsung duduk. Duduk kemudian jalan seperti orang tidak ingat apa-apa, tapi pandangannya ini masih kosong, masih lemas. Dan di situ adik Sari yang melihat Sari sudah bangun dari tempat tidurnya itu kaget. Mbak, arep nang ndi? Di situ Sari baru teringat, loh, saya kok bisa jalan? Di situ Sari ini langsung tersenyum. Alhamdulillah, Dek, aku sudah bisa jalan. Adiknya kaget, loh, emang Mbak Sari nggak bisa jalan? Di situ Sari bicara, tadi itu kayak orang nggak bisa jalan, seperti orang mati rasa. Kemudian Sari ini langsung mandi. Dia mengikuti apa kata bisikan gaib yang dia alami. Sari ini kemudian mandi. Nah, setelah mandi, di situ Sari kemudian merasa hal yang nyaman. Kemudian Sari ini memutuskan untuk sholat. Setelah sholat, alhamdulillah badan Sari kemudian terasa bugar, rileks kembali. Pada sore harinya, karena besok hari Senin, Sari juga harus kembali ke Jogja. Saat itu ibu Sari bilang, apa kamu sudah kuat? Mbok yo izin dulu, libur dulu tah 1 hari, badan kamu masih seperti itu. Tapi Sari waktu itu sudah yakin bahwa badannya ini sangat fit. Kemudian Sari pulang ke kos di Jogja. Nah, setelah kos kemudian hari Senin, Senin malam Sari ini sudah refresh, badannya ini sudah enak, enteng seperti itu. Nah, kemudian pada saat Sari pulang, juga malam, kos juga masih sepi, Sari ini sempat menonton film. Nah, saat Sari menonton film asik di kosnya, pada Senin malam itu, tiba-tiba laptop Sari ini mati, pet. Kok laptopnya mati? Nah, di situ Sari ini tidak berkata-kata, dia ini sambil makan mie. Sambil makan pop mie, tiba-tiba film Koreanya ini mati. Seketika itu Sari ini melihat ke arah jendela kamarnya. Begitu dia kaget, di situ sudah ada pocong seperti berduyun-duyun seperti ini. Di situ Sari ini nggak bisa berteriak. Dia ini masih memegangi pop mie dan dia ini sambil kaget, sambil bergetar. Pocong itu masih berduyun-duyun seperti ini. Di situ Sari ini langsung muntah. Dia langsung mengeluarkan isi perutnya di tempat itu juga. Sari ini mencium bau yang sangat busuk, bau bacin yang sangat busuk pokoknya. Setelah itu Sari membersihkan semuanya, dia dengan terduyung-duyung, dia lemas kembali, dia ini sakit kembali. Ditambah saat itu Sari ini akan mengalami datang bulan. Saat Sari mengalami datang bulan, dia ini hanya bisa berdoa, berzikir. Walaupun kadang siang bolong, Sari ini juga masih melihat pocong itu seakan-akan mengikutinya. Saat Sari di kampus, menghadap ke dosen pembimbing, pocong ini juga melewat sekelebat di belakang tempat persis dosen pembimbing itu duduk. Dan saat Sari makan, pocong itu juga masih ada di jendela kadang, hanya lewat. Tapi karena Sari sudah sangat terbiasa, dia pikirannya itu yang penting cepat wisuda dan cepat lulus. Sari kuatkan jiwanya untuk menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Seminggu kemudian Sari ini ada kunjungan ke Jakarta. Bersama-sama dosen, Sari ini dan mahasiswa yang lain itu diajak ke Jakarta untuk melaksanakan cek di perusahaan yang nantinya akan ditempati Sari bekerja. Kebetulan di kontrakannya ini kan terpisah, kamar-kamarnya ini juga terpisah. Setelah dari perusahaan, Sari ini perjalanan dari tempat kerja itu 1 jam. Sari ini sekarang sudah merasakan agak nyaman. Pocong yang dulu di Jogja sudah tidak mengikuti Sari ketika dia di Jakarta. Suatu ketika, saat Sari akan pergi menuju ke perusahaan itu, di dalam bis itu Sari itu merasa aneh. Dia ini seakan-akan seperti pegal-pegal di bagian bahunya, sangat pegal. Seakan-akan dia ini kelelahan, dia jalan juga kelelahan, seperti memanggul beban yang lebih berat dari badannya.
Dan itu hari-hari itu dilalui seperti itu. Berat. Teman Sari ini suruh mijet, Lia ini suruh mijet. Lia, aku nggak dipijit. Tapi setelah dipijit, itu muncul lagi. Ketika Sari jalan itu dia itu seperti menggendong tas yang sangat besar. Kemudian, sebelum pulang ke Jogja, karena kunjungan hanya 1 minggu, Sari ini dikenalkan oleh temannya itu tukang pijet di daerah Jakarta situ. Namanya itu adalah Mpok Aye. Nah, Mpok Aye ini orang Betawi asli dan juga sudah tua. Kebetulan yang mengenalkan Mpok Aye kepada Sari itu adalah Mas Bagus, selaku teman Sari yang juga ikut kunjungan di perusahaan itu. Nah, Mpok Aye saat itu akan memijit Sari. Teman-teman wanita Sari ini disuruh keluar. Yang lain maaf keluar dulu. Tuh. Kemudian dikancing. Kemudian Mpok Aye ini bicara kepada Sari menggunakan bahasa Belanda. Ins helpen for the judge of enemy. Nah, intinya seperti itu. Bahasanya itu seperti orang Belanda. Di situ Sari bingung. Kemudian tanya kepada Mpok Aye, Mbok, kenapa kamu itu dilindungi sama nona yang sangat cantik, tetapi juga diikutin sama anak-anak yang sangat banyak, ada 7. Itu minta digendong semua. Di situ Sari bingung. Maksudnya anak-anak siapa, Mpok Aye? Mpok Aye, Mbok jangan ngelantur. Nah, Mpok Aye ini kemudian bicara, aku itu sejak pertama kali pegang kaki kamu itu sudah bisa merasakan. Dan aku juga bisa melihat. Di situ itu seperti tuyul, tetapi kepalanya itu besarnya itu seperti galon, badannya kurus, dan terus mengeluarkan air liur. Itu adalah bayi gendruwo. Di situ Sari kaget, loh kenapa kok saya bisa pada ikut saya? Karena nona Belanda ini dulu adalah wanita yang kesepian. Sebelum dia mati, seumur hidupnya itu nggak pernah punya anak. Akhirnya di alam gaib dia ini bersekutu dengan setan-setan. Kebetulan nona Belanda ini juga ngikutin kamu terus, bikin kamu lumpuh sampai masuk ke peredaran darah. Maka dari itu, ini Mpok pijet, besok setelah pulang dari Jakarta, kamu adakan tasyakuran, kamu adakan selamatan. Syaratnya yaitu harus ada kuning telur dari telur bebek jumlahnya 7. Kamu harus minum cuma makan kuning telurnya itu tanpa sepengetahuan siapapun, dan diberikan doa Al-Fatihah sama surat Al-Falaq Anas. Setelah itu diberikan mujahadah. Ya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 999 kali. Akhirnya Mpok Aye ini sementara hanya bisa membentengi. Dia memijat. Kemudian seakan-akan Mpok Aye ini juga berdiskusi kepada noni Belanda ini sama bayi-bayi genderuwo yang sangat menjijikkan itu. Mpok Aye ini sempat bilang kepada Sari, untung jiwa kamu kuat, untung kamu ini kuat, hati kamu ini kuat. Kalau hati kamu tidak kuat, kamu sudah dirasuki oleh iblis-iblis yang jahat ini. Anak-anak genderuwo ini, itu tuh mukanya itu lebar-lebar, memiliki 2 siung, makanya itu makan kotoran. Kalau kamu sering-sering wudhu, kamu akan selamat. Kamu berpegang teguh kepada agama kamu, kamu berpegang teguh kepada Tuhan kamu. Jangan pernah melamun. Pokoknya kalau bisa istighfar, nyebut. Nah, seketika itu Sari juga baru sadar. Sari juga banyak bolong-bolong sholatnya. Dia juga mengakui, iya saya itu kadang malas dan sebagainya. Nah, setelah dipijit Mpok Aye, Sari kemudian menulis tadi persyaratan-persyaratan untuk menjaga tubuhnya dan juga untuk terhindar dari godaan-godaan makhluk setan-setan ini. Saat pulang di Jogja,
Sari langsung melaksanakan ritual tersebut. Dia sholat hajat. Sebelum sholat hajat juga sudah meminum kuning telur dari telur bebek dan juga berdoa. Nah, saat Sari berdoa ini, kamar Sari itu pintunya itu seperti ada yang mau masuk. Gagang pintunya itu berkali krek. Di situ Sari tambah kencang dia berdoa. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Seperti itu terus. Dan semakin Sari ini fokus untuk membacakan ayat-ayat Tuhan, di jendela itu terbuka, angin itu seakan-akan silir, tapi kemudian bertambah besar. Angin ini tambah besar. Saat Sari menoleh seketika, di situ itu wajah pocong yang bercampur dengan wanita Belanda yang mukanya hancur. Di situ itu seperti berduyun-duyun seperti ini. Setelah itu kemudian mereka itu seperti terpental hilang dan jendela ini tertutup jedek. Di situ akhirnya Sari ini lemas, dia mulai lemas. Tetapi dalam hatinya Sari ini merasakan ada hal kemenangan, ada hal yang sangat nikmat untuk dikisahkan, ada hal yang sangat ia syukuri. Karena beberapa hari ke depan Sari ini sudah akan wisuda. Dan pada akhirnya Sari ini terbebas dari hal-hal yang gaib. Dia kemudian menjadi sukses dan sekarang menjadi guru. Dia juga menjadi guru dalam bahasa Perancis dan juga bahasa Inggris, mengangkat literasi di Indonesia, menjadikan Indonesia ini kaya akan pemuda-pemuda yang cerdas. Dan Sari ini juga berpegangan kepada agama yang sangat kuat. Begitulah kisah dari Sari. Untuk Sobat Kembang Patih, bahwa cerita ini menjadikan kita selalu mawas diri, menjadikan kita bertambah yakin kepada Ilahi Robi. Semoga kisah kali ini menjadikan gambaran hikmah untuk kita semua. Sekian dari saya, Arga Balarama. Pami yakin warono, kinaryo sarono hamu mayu hayuning sasomo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.